kalau saya katakan sekarang Pertamina jadi holding subholding itu bukan baru kemarin, baru tahun kemarin isu itu terjadi. Bahkan sebetulnya ketika Undang-Undang 22 2001 tentang tidak muncul isu untuk dilakukannya unbundling terhadap Pertamina itu sudah kemana-mana, itu sudah isunya luar biasa. Jadi memang kalau harga bahan bakar minyak ini meningkat atau harganya tinggi, kemudian harga bahan pokok juga ikut meningkat, tentu masyarakat akan bersuara terhadap kondisi tersebut, karena sama-sama merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup. Oleh sebab itu potongannya, tapi di luar itu ada pajak. Nah, pemerintah menikmati ini, untung ini. Tapi konglomerat juga jauh menikmati. Yang jadi masalah tadi, harga minyak dunia, harga CPO dunia naik, pemerintah dan konglomerat dapat uang banyak, tapi orang miskin itu semakin menderita. Oke, nanti ada BLT. Bapak Ibu sekalian, pada siang ini, sore ini, saya diminta untuk membahas atau menjadi narasumber terkait dengan rencana kenaikan Pertalite dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Maria ya. Saya juga nggak ngerti kenapa Mbak Maria dari Pusep ini membawa judulnya tentang masalah Pertalite ini. Ini kelihatannya ada sesuatu, ini kan begitu ya. Baik, seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kalau kita bicara energi, kita akan bicara dengan geopolitik, ya. Apakah itu politiknya politik dunia ataupun itu politik di regional atau lokal di sini. Jadi kalau kita bicara soal BBM, kita bicara soal perang, ya itu ada kaitan dengan geopolitik. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa 70% konflik dunia itu peperangan itu karena energi, ini karena crude, karena minyak mentah. Dan 70% itu terjadi itu ada di Timur Tengah, mungkin sampai di tahun 25 ini konflik dunia karena energi ini masih berada di Timur Tengah karena mungkin pusat energinya masih di sana. Tapi ketika ini nanti bergeser pusat energi ini ke tempat yang lain seperti EBT, katakanlah EBT di Indonesia, bukan mustahil bahwa konflik dunia itu akan bergeser ke Indonesia. Itu sebuah analisa yang coba saya cermati selama ini. Nah, ini saya membawa judul pengaruh geopolitik dunia terhadap harga BBM dan LPG. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara crude, bicara minyak mentah, bicara energi, bicara BBM, ini tidak akan terlepas dari masalah politik. Jadi tentunya kalau saya melihat Mbak Maria mengangkat masalah ini juga ada kaitannya dengan masalah politik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa hal ya. Ini kenapa sih harga minyak sekarang sampai harus mahal ya? Jadi bagaimana krisis energi? Jadi sebetulnya ini krisis energi global bukan hanya karena ada pertempuran sekarang atau perseteruan antara Ukraina dengan Rusia. Namun sebetulnya energi itu memang sudah krisis. Bahkan Menteri SDM pernah menyampaikannya statementnya bahwa di tahun 31 berarti 10 tahun waktu bicara beliau itu cadangan minyak mentah dari fosil itu akan habis. Jadi memang krisis. Jadi tidak hanya karena pertempuran tapi memang energi ini sedang krisis. Nah, kebetulan pula sekarang ini terjadi satu perseteruan antara Ukraina dengan Rusia, ini sangat berdampak terhadap harga energi. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah terhadap harga energi. Karena tentunya masyarakat juga harus paham mana yang menjadi kebijakan Pertamina atau dalam hal ini Patraniaga dan mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah. Ini masyarakat harus paham. Ya. Kemudian bagaimana penggunaan BBM atau bahan bakar Patraniaga selama ini. Jadi saya kemarin juga diminta untuk bicara di salah satu forum ya tentang Pertamax, kenaikan Pertamax. Jadi sempat heboh Pertamax, tapi kemudian kami juga diskusi, kami jelaskan.
Nah, saya perlu menyampaikan masalah ini. Jadi nanti ini ada, kalau buat saya ini ada menjadi buah si malakama ya. Nanti ada buah si malakama, apa ini manfaat dan tidak manfaatnya untuk patraniaga, atau manfaat dan tidak manfaatnya untuk masyarakat, dan apa manfaat dan tidak manfaatnya untuk pemerintah. Ini akan menjadi sebuah suatu polemik yang tidak akan pernah selesai. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ini awal cerita kenapa Pertamina memang semakin di sini semakin terperosok, terpuruk ya. Kalau saya katakan sekarang Pertamina menjadi holding subholding itu bukan baru kemarin, baru tahun kemarin isu itu terjadi. Bahkan sebetulnya ketika Undang-Undang 22 2001 tentang migas itu muncul, isu untuk dilakukannya unbundling terhadap Pertamina itu sudah kemana-mana, itu sudah isunya luar biasa. Dan ternyata memang itu terjadi. Nah, di dalam Undang-Undang 22 2001 ini ada satu hal yang saya coba cermati, ada 3 hal yang ini kemudian akan berdampak sangat fatal dan sangat vital terhadap Pertamina. Ya, yang pertama, dulu kan kita menggunakan Undang-Undang 871. Ketika kita dipakai oleh menggunakan Undang-Undang 22 2001, ini terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan, dan ini memang dampaknya sangat luar biasa terhadap Pertamina, atau dalam hal ini sekarang adalah Patraniaga. Yang pertama itu adalah Pertamina tidak boleh lagi punya uang. Ya, tidak boleh punya uang yang banyak. Jadi karena itu harus melalui Kementerian Keuangan. Kalau sekarang hanya cukup untuk beli crude saja barangkali seperti itu. Yang kedua itu masalah disparitas harga, dan yang ketiga adalah kuota. Disparitas harga ini yang menjadi persoalan ya, karena lebarnya disparitas harga ini ternyata berdampak yang sangat luar biasa terhadap Patraniaga. Juga kuota. Ya, dengan penentuan kuota ini juga berdampak, dan ini sebetulnya bukan baru sekarang. Ketiga hal ini saya coba amati sudah bertahun-tahun. Kebetulan saya selama 15 tahun saya pegang Presiden Serikat Pekerja di Pertamina. Jadi saya bagaimana mengamati proses ini, bagaimana disparitas harga. Ini salah satu contoh saja. Disparitas harga itu katakanlah ini disparitas harga antara subsidi dan non subsidi begitu lebar, maka yang terjadi adalah adanya oplosan, kemudian barang itu langka karena yang tidak berhak dia kemudian mengambil barang-barang yang subsidi. Nah, ini sudah jelas kalau langka, yang rusak itu namanya bukan orang lain, bukan lembaga lain, tapi yang pasti disalahkan itu adalah Pertamina atau Patraniaga. Ya, itu sudah jelas. Dan sampai saat ini tidak pernah ada yang menyalahkan BPH Migas. Kemudian kuota. Kuota ini ditentukan oleh BPH Migas, dan tentunya ini atas usulan dari Pertamina, tentunya dari Patraniaga. Patraniaga akan memberikan usulan bahwa untuk kuota tahun ini sekian-sekian, tapi toh keputusannya ditentukan oleh BPH Migas. Nah, kalau misalnya kuotanya tidak tepat di dalam menghitungnya, katakanlah bahwa kuota itu akan habis di bulan Oktober atau November, dan kemudian bulan Desember tidak ada minyak, dan ini proses ini akan terjadi juga kelangkaan. Nah, ketika kelangkaan, yang rusak tetap saja namanya bukan BPH Migas, tapi namanya adalah Patraniaga. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa di dalam Undang-Undang 2001 itu waktu itu muncul ada 2 lembaga ya, yang kembar, yaitu BP Migas dan BPH Migas. BP Migas itu adalah untuk badan pelaksana hulu ya, ini di hulu ya, dan kemudian di hilirnya adalah BPH Migas. BPH Migas itu adalah badan pengatur hilir migas. Nah, kemudian waktu itu ada beberapa tokoh masyarakat, dan kemudian juga kami juga ikut mengajukan judicial review ke MK, sehingga pada saat itu diputuskan oleh MK, BP Migasnya itu dibubarkan, yang kemudian akhirnya berganti jaket menjadi SKK Migas. Sebetulnya SKK Migas itu sifatnya harusnya sementara, tetapi sampai saat ini SKK Migas malah terus berkelanjutan. Saya tidak mengerti. Nah, yang anehnya itu memang BPH Migas pada saat itu tidak diputuskan dibubarkan, jadi BPH Migas tetap berjalan. Dan Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa tugasnya BPH Migas itu adalah diantaranya adalah mengatur kuota dan melakukan pengawasan pendistribusian BBM. Jadi BBM yang mana ini? Karena BBM itu jenisnya macam-macam. Nah, di sini adalah jenis bahan bakar khusus penugasan dan jenis bahan bakar tertentu yang tentunya subsidi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini harus paham dulu di sini. Kalau ini tidak paham, tentunya kita susah untuk membahasnya.
Nah ini tadi saya katakan bahwa geopolitik dunia ini memang sangat berpengaruh terhadap harga BBM ya di Indonesia, terhadap LPG. Karena kalau kita bicara LPG itu patokannya adalah harga Aramco. Ya. Jadi kalau misalnya Aramco-nya naik, maka LPG tidak bisa dihadang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari coba kita lihat ini krisis Ukraina ini. Ini bagaimana dia? Krisis Ukraina ini menyebabkan harga minyak mentah dan LPG begitu naik pesat. Dan kemudian pada bulan Maret kemarin, Amerika melarang impor minyak dari Rusia. Ya, ini betul-betul luar biasa. Dan pada saat itu memang jenis Brent itu naik sampai harganya 130 US dollar ya per barel. Ini sangat luar biasa. Ya, sementara kita di dalam APBN jadi patokan kita itu hanya sekitar 60, 62, 63 US dollar. Ya, ini sampai di 130 US dollar. Nah, ini bagaimana ini kenaikannya ini sangat luar biasa dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu ya. Kita coba pantau ya. Saya kebetulan memang saya mantan di Pertamina, jadi saya insya Allah cukup mudah untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan di Pertamina ya. Karena bagaimanapun saya pernah hidup di sana, saya sebagai pengamat juga agak menjadi sedih kalau kemudian Patraniaga khususnya kemudian terpuruk ya, karena biarpun bagaimana darah saya dari sana. Nah, kemudian kita lihat ini regulasi. Jadi ini ada beberapa regulasi ya Bapak Ibu sekalian ya, ini Kepmen 148/2020 ini tentang jenis bahan bakar tertentu dan JBKP. Jadi sini akan dijelaskan bahan bakar tertentu itu apa dan JBKP itu apa. Jadi tertentu itu ada yang subsidi ya Bapak Ibu sekalian, itu ada terkait dengan masalah solar ya, kerosin ya. Dan kemudian JBKP ini adalah penugasan khusus. Jadi khusus penugasan. Nah, ini baru saja pemerintah mengeluarkan Kepmen 37 ya, yang kemudian membuat sebuah kebijakan bahwa Pertalite itu menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan. Pertalite ya. Jadi per Januari kemarin ya, itu sudah menjadi jenis bahan bakar penugasan. Jadi kalau subsidi itu solar. Nah, Bapak Ibu sekalian juga perlu diketahui bahwa State Holding Subholding Pertamina itu PNT-nya Oktober 2021. Jadi sebelum Oktober 2021, maka ini tentunya ini belum menjadi tanggung jawabnya Patraniaga. Kerugiannya belum di Patraniaga, tetapi sejak Oktober 2021 itu kesininya ini menjadi kerugiannya Patraniaga. Nah, saya ingin menyampaikan juga ini. Ini saya coba analisa bagaimana jenis BBM gasolin ya yang dipergunakan. Jadi gasolin itu adalah bahan bakar untuk mesin ya. Jadi bukan untuk solar ya. Jadi ini untuk bensin ya, untuk bensin. Nah, ini di tahun 2021 itu ya, ini masih ada premium, sebelum premium dihapuskan itu 3,4 juta ya kiloliter ya. Kemudian Pertalite 23.000 ya, 23 juta. Kemudian Pertamax-nya 5,4 juta dan Pertamax Turbo 360.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan di dalam gasolinnya, pemakaiannya, maka di sini Pertalite itu begitu besar, yaitu hampir 72% penggunaannya. Ya, sementara premium 10,57 dan sekarang premium tidak ada, tentunya premium akan bergeser ke Pertalite ya. Dan Pertamax ini Pertamax juga kemarin dengan adanya kenaikan ya orang sempat heboh, tapi perlu juga diketahui bahwa Pertamax itu penggunanya bukan pengguna Pertamax itu adalah mereka yang ekonominya menengah ke atas. Ada juga di sana misalnya sepeda motor, tapi tentunya tidak signifikan. Nah, ini konsumennya itu kelasnya kelas menengah ke atas. Jadi tidak terlalu signifikan Pertamax di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dari kelompok kemarin yang proporsi yang di tahun 2001 ini, kemudian ini diprediksi dan kemudian direncanakan kira-kira di tahun 2022 akan ada kenaikan seperti ini. Ada perubahan ya dari premium ke Pertalite dan sebagainya. Nah, ini sebuah kondisi yang real yang dihadapi oleh Patraniaga ya. Saya sempat marah-marah juga sama teman-teman ya di Patraniaga dan di Pertamina. Kenapa kalian diam saja? Saya bilang.
Ya sementara Patraniaga sudah babak belur begini. Ya kalau Patraniaga dibiarkan seperti ini, apa yang akan terjadi? Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Patraniaga ya, yang menyalurkan BBM, apakah subsidi atau umum, ini sampai ke pelosok-pelosok negeri ini, sampai saat ini belum ada yang mampu menggantikan. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan Patraniaga, tentunya ini harus menjadi sebuah pertanyaan. Ini adalah salah siapa? Ya jangan sampai kemudian kita menyesal kalau terjadi apa-apa gitu dengan Patraniaga atau kelangkaan BBM, distribusi dan lain-lain. Karena coba kita perhatikan angka di sini. Ya, ini Pertalite, Pertamax, solar, LPG dan LPG subsidi ya. Jadi di sini Pertalite itu ya harganya kemarin itu masih 7.650. Harga keekonomiannya 12.100. Jadi ada gapnya, ada selisih harga jualnya itu sekitar 4.450. Dan ini sangat terkait dengan kondisi konflik dunia itu. Kalau misalnya tadi brandnya itu akan semakin naik, light semakin naik, tentu harga ini akan berubah terus. Ya. Nanti akan saya coba lihatin bagaimana saya perlihatkan bagaimana perkembangannya. Nah, Pertamax juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya Pertalite ini yang sekarang 12.100, ini sekarang angkanya sudah sekitar 17 ribuan ini harga keekonomian. Jadi kalau harga jualnya kita naikin di angka 12.500, itu Pertalite masih rugi. Masih rugi Pertalite. Jadi Bapak Ibu sekalian juga perlu memahami ya ya karena memang Patraniaga ini atau Pertamina ini mendapatkan penugasan, tentunya ini sesuatu yang sangat berat. Sementara tugasnya harus dijalankan, penugasannya, tetapi harganya sangat tidak ekonomis begitu. Jadi kalau saya misalnya sebuah perusahaan saya lihat kayak begini, mungkin saya tidak akan mau. Ya kemudian Pertamax ya, ini harga jualnya ini 9.000, harga keekonomiannya 12.000 ya. Jadi gapnya seperti ini, termasuk solar. Ya, termasuk solar. Nah, saya katakan bahwa Pertamax itu tidak signifikan ya ketika Pertamax 92 ini terjadi kenaikan, tidak begitu signifikan akibatnya karena Pertamax itu Pertamax ini kan BBM-nya bukan BBM subsidi, dan kemudian Pertamax ini adalah Pertamax penggunanya adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jadi dan ini tadi kita lihat Pertamax-nya hanya sekitar 13-18% saja. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah, ini di bulan April 2022. Harga keekonomiannya kan tadi 17.066 per liter, harga jualnya 9.000 liter. Jadi di tahun 2021 saja Patraniaga itu mengalami kerugian sebesar 154 juta US dollar. Ini kira-kira ya 154 juta dolar. Jadi angka ini jangan dipaten, tapi ini adalah satu perhitungan. Dan di tahun 2022 ya dengan adanya perubahan tadi premium pindah ke Pertalite dan selanjutnya, maka ada potensi kehilangan sekitar 1,5 miliar US dollar. Nah ini kalau ini perang ini tidak bisa dihentikan dan kemudian ada ancaman-ancaman, apakah itu nanti dari Jerman ataupun dari manapun, dari Amerika kembali mengancam, maka tentunya ini yang kan ini ada satu informasi bahwa Jerman pun tadinya akan melakukan pembatasan impor gitu. Tapi mungkin diingatkan sama Menteri Keuangan dari Amerika ini hati-hati karena ketika nanti Jerman melakukan sebuah pemboikotan terhadap impor gasnya, BBM-nya yang dari Rusia, tentunya ini angka akan melejit lagi naik ke atas. Ini yang kita harus hati-hati dicermati. Nah, kalau saya lihat dibandingkan dengan yang lain ya, tentunya Pertamina masih masih di bawah harga kompetitor. Dan yang saya ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian yang menggunakan tentunya BBM Pertamax, bahwa selama ini tanpa kita sadari, bahkan sampai saat ini kita ini yang menggunakan Pertamax itu tanpa disadari kita disubsidi oleh Patraniaga, ya, tanpa kita sadari, ya, bahwa selisih tadi harganya yang tidak ekonomiannya tidak pas itu harga jual ecerannya itu dijamin disubsidi oleh Patraniaga.
karena ini umum tidak disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi ya Bapak Ibu sekalian yang di sini, ini kuota-kuota ini kan ada selisih HJE dan subsidi. Yang ini tentunya menjadi bebannya pemerintah. Jadi pemerintah itu kan hutangnya sampai saat ini cukup besar ke Patra Niaga nih. Ya bahkan kurang lebih sekitar 100 triliunan rupiah. Jadi kalau 100 triliunan ini tidak dibayarkan ke Patra Niaga, yang saya khawatirkan itu analisa saya dan diskusi dengan teman-teman di lapangan. Bahwa kalau misalnya pemerintah tidak membayarkan tadi selisih harga jual ecerannya atau subsidinya kepada Patra Niaga di bulan Mei atau bulan Juni, paling tidak bulan Juni, itu jangan-jangan nanti Patra Niaga tidak bisa membeli minyak. Kalau itu sampai tidak bisa membeli minyak Patra Niaga, ini bagaimana gitu? Ya. Bagaimana ini nanti? Sementara Pertamina atau Patra Niaga harus menjalankan penugasan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya Pertamina atau Patra Niaga nggak punya duit, dia mau pakai duit dari mana? Nah, oleh karena ini, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir bagaimana mengatasi persoalan ini. BPH juga nggak bisa diem. Ya, BPH juga nggak bisa diam karena ada dampak-dampak kenaikan juga atas kuota dan harga ini juga, ini tentunya harus menjadi pengawasan dari BPH Migas. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini coba diperhatikan ini disparitasnya ya dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau misalnya ini kita harga ribu per liter ya. Ini disparitas solar dan Dexlight. Jadi yang disebut disparitas harga yang dimaksud sini adalah selisih antara barang yang non subsidi dengan yang subsidi. Dalam hal ini yang disubsidi itu adalah solar, ya. Kemudian yang non subsidi itu adalah Dex series. Jadi ada Pertamina Dex, ada Dex Light, ya. Itu selisihnya sangat signifikan. Nah, dengan selisih harga yang seperti ini yang tadi saya katakan berbahayanya, ini akan terjadi kelangkaan solar di lapangan. Kenapa? Karena tentunya terjadi penimbunan yang seperti kita ketahui, ya banyak yang nimbun solar. Yang kedua, ada yang perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tidak berhak untuk menggunakan solar subsidi, dia beli solar subsidi. Nah ini yang kemudian ketika masyarakat mencari solar subsidinya, solar subsidi itu langka. Nah ini tentunya di sini peran BPH Migas sebagai pengawasan ini harus betul-betul optimal gitu. Pengawasan ini bukan Patra Niaga. Jadi kalau kita untuk pengawasan end konsumennya bukan dari Patra Niaga, ini mesti BPH Migas. Jadi BPH Migas ketika sudah berani menentukan kuotanya, maka BPH Migas juga harus harus mengawasi sampai ke lapangan gitu loh. Jadi kalau ada yang nimbun, ada yang apa-apa itu urusannya bukan urusan Patra Niaga, mestinya tidak seperti itu. Tapi selama ini ketika terjadi kelangkaan solar, terjadi kelangkaan pertalite, selalu yang disalahkan itu Patra Niaga atau Pertamina. Jadi itu kembali ke konsep awal tadi, bahwa ini ada sebuah skenario ya global dunia, seolah-olah Pertamina itu nantinya tidak becus untuk mengelola migas, kemudian digantikan oleh asing atau swasta. Nah ini berbahaya. Ini sudah terbukti sekarang nanti. Kalau dulu ketika ada subholding dan subholding, maka itu secara terkonsolidasi tidak ada masalah. Ya, apalagi Patra Niaga ini sekarang itu TBBM-nya sudah diserahkan, beberapa TBBM besarnya itu sudah diserahkan ke PIS, ya ke Pertamina International Shipping. Ini menjadi menambah lagi potensi kehilangan atau potensi kerugian dari Patra Niaga. Kasihan betul Patra Niaga ini sudah babak belur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba gambarkan ya. Ini bagaimana harga di dunia ya untuk minyak ya. Harganya sangat luar biasa ini. Ya. Jadi kita bicaranya per barrel. Kita berbarrel. Ya, yang diharapkan 60, sekarang harganya sudah di atas 120 tuh. Sempat mencapai 130, bahkan kemarin beberapa yang lalu 134 US dollar Brent ya. Jadi ini sangat luar biasa dan ini sangat berpengaruh terhadap harga BBM.
Sudah pasti. Sudah pasti. Semakin tinggi dia selisihnya nanti, tentunya Patra Niaga itu akan semakin terpuruk. Dan saya mendapat informasi bahwa Patra Niaga saat ini sudah cukup pusing ya mengatasi cash flow-nya gitu. Karena pemerintah juga tidak membayar-bayarkan piutangnya begitu. Nah ini kalau terjadi sesuatu dengan Patra Niaga, saya tidak paham siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Nah ini coba ini rasanya kurang pas ya kalau mobil-mobil yang bagus ini kemudian menggunakan BBM-nya BBM Pertalite. Wajar dong kalau kita pakai Camry, kalau kita pakai Alphard. Kalau kita sudah mau pakai Alphard berarti kita sudah siap dong BBM-nya yang tentunya yang kelasnya dia, bukan BBM yang bukan haknya dia. Nah, Alphard, kemudian ada Camry, ada CR-V, tapi kemudian dia ngambilnya Pertalite, sungguh luar biasa nih memang penduduk Indonesia itu. Tapi memang bangsa Indonesia ini kalau ada yang murah, kenapa tidak yang cari yang murah? Kecuali orang-orang yang paham akibat daripada jenis BBM ini terhadap mesin. Nah tentunya kawan-kawan yang paham, walaupun kemarin terjadi sebuah migrasi ya konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Ya itu sempat 11%, 10%. Sekarang saya melihatnya sudah kembali lagi ke arah normal sekitar 3-6%. Ya karena mereka sangat mengutamakan kualitas mesinnya daripada harga. Mungkin hanya selisih 2-3 ribu buat mereka nggak ada masalah. Nah ini juga solar ya, masih banyak truk odol nih, over dimension, over length. Yang solar subsidi di SPBU yang diinginkan milik industri besar. Juga ada pengguna mobil jenis menengah ke atas yang membeli BBM solar subsidi. Nah ini mestinya ini yang seperti ini tolong diawasi dong BPH Migas. Jadi BPH Migas itu kan saya dengar anggarannya cukup besar tuh ya. Jadi kalau hanya untuk menentukan kuota saja ya nggak pas lah. Jadi jangan kemudian ada masalah-masalah seperti ini ya kemudian selalu Patra Niaga yang sudah habis-habisan Patra Niaga mendistribusikannya sampai ke ujung negeri ini. Bahkan sampai di Papua itu beberapa tempat di Lani Jaya, di Puncak Wijaya segala macam, itu harus naik pesawat yang nyewanya itu per liternya itu bukan 6.000, bukan 10.000, tapi sudah di atas 40.000 per liternya. Tapi Pertamina harus menjalankan tugas itu, Patra Niaga harus menjalankan itu. Ya, nah itu jadi Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini harus menjadi pengawasan dari BPH Migas. Silakan BPH Migas diskusikan. Jadi bukan orang Patra Niaga yang harus mengawasi seperti ini. Patra Niaga tidak punya kemampuan untuk mengawasi seperti ini dan memang aturannya bukan mereka. Ya. Dan ini BPH Migas supaya ikut bertanggung jawab kalau terjadi kelangkaan-kelangkaan seperti ini. Ya karena kuotanya kan BPH yang menentukan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan adanya kenaikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang rencana Pertalite, ya ini buah si malakama ya. Ini menjadi buah si malakama buat kami, ya. Buat saya ya. Kalau saya sebagai pengamat begini, ini menjadi buah si malakama, ya. Kalau itu tidak dinaikkan, Patra Niaga, ya itu akan terpuruk, dia akan babak belur, tidak akan mampu dia membeli minyak. Dan akan terjadi kelangkaan dan akan chaos. Akan chaos. Karena tidak akan ada BBM di masyarakat. Tapi kalau ini dinaikkan, masyarakat marah. Ya, karena suasana kebatinan saat ini memang sedang tidak nyaman. Ya, kemarin ada minyak goreng, harganya sampai bayangin 49 sampai 50.000 per 2 liter Bu Maria. Saya rasa itu sudah buat saya sudah nggak masuk akal saya. Ya. Sampai dan barangnya juga langka. Nah sekarang masyarakat tentunya sekarang bulan puasa mau lebaran dan segala macam. Kalau isu ini dan tentunya disampaikan bahwa akan ada kenaikan Pertalite, masyarakat pasti tidak akan menerima. Masyarakat akan marah. Ini buah si malakama. Oleh karena itu tentunya pemerintah harus hadir di sini. Paling tidak pemerintah tolong jaga dulu Patra Niaga supaya Patra Niaga bisa dulu operasi. Jangan sampai di bulan Mei, bulan Juni Patra Niaga nggak bisa beli minyak. Tolong dong pemerintah bayar dulu piutangnya. Apakah itu pakai katakanlah menggeser dananya dari IKN atau
proyek-proyeknya dari vaksin ya atau COVID-19, tolong digeser dana untuk mengatasi itu. Karena kalau sampai terjadi pendistribusian berhenti karena pakan niaga, kolaps karena tidak cash flow-nya babak belur, ini tentunya akan menjadi masalah besar di negeri ini. Jadi saya rasa itu ya Bu Maria. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa saya senangnya sebetulnya tidak di online seperti ini supaya kita bisa berdiskusi, bisa berdebat. Tapi kalau di online ini cuman orang nanya kita jawab, orang nanya kita jawab. Tapi mungkin setelah ini kalau kita nanti diperlukan diskusi di offline ya Pak Akmal, mungkin kita perlu offline. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu Maria. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat Pak, kalau bisa offline atau diskusi ini lebih menarik, bisa nih Pak dijadwalkan mungkin offline ya Pak ya. Semoga juga pandemi segera berakhir agar kita bisa bertemu, bisa sharing ilmu secara langsung Pak. Sangat menarik sekali Pak, terima kasih pandangannya dan juga sharing ilmunya. Jadi begini Pak, apakah harga jual yang telah ditetapkan saat ini apakah sudah tepat atau sebaliknya Pak? Harga jual, maksudnya harga jual apa nih? Pertalite? Pertamax terutama Pak tadi Pak. Ya, kan jadi Pertamax itu sekarang kan naik ini masih belum pas. Ini masih di bawah harga keekonomian, Mbak. Ya, antara sekitar 1.000-1.500 itu masih ada selisih. Silakan aja kita bandingkan dengan kompetitor kita. Kompetitor itu tahun lalu aja udah 16.000. Ya, jadi kalau kita lihat itu kita masih ada selisih ya, tetap kita masih mendapatkan subsidi dari Pertamina kecuali harga dunia udah mulai turun deh. Kalau misalnya harga dunia ini dipatok terus di atas 100 US dollar, ya ini angka ini akan sulit kita jangkau harga yang ekonomis lah, yang katakanlah 14.000 ya, 14.000 akan ekonomis. Kita akan, jadi saat ini pun Pertamina masih rugi Mbak di perhitungan Pertamax. Baik, menarik sekali. 12,5 ya. Siap, Pak. Baik, menarik sekali untuk diskusikan lebih lanjut pada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan dapat langsung dicantumkan di kolom chat atau nanti saya ajukan saat sesi tadi.